Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atorik Nur Rahman. Ya, jadi saya akan melanjutkan video yang kemarin ya. Kemarin kan sudah saya buat video tentang modul 1 dan tentang modul 2. Kemudian saya akan lanjutkan ke modul 3. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut di video ini, saya akan mempersilahkan teman-teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada teman-teman. Nama saya Bella Sapitri, NIM 2019 71 110. Saya Dimas Imam Nurrahim, NIM 2019 71115. Perkenalkan, nama saya Novianti Nurul Miftahul Jannah, NIM 2019 71109. Perkenalkan, nama saya Alan Edgar, NIM saya 2019 71111 dari kelas C kelompok 5. Saya Nini Arun Putri, NIM 2019 71112. Perkenalkan, nama saya Ilham Eki Suganda, NIM 2019 71114. Nama Muhammad Rizky Ananda, NIM 2019 71092. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Oke, sekarang kita lanjut saja ke video penjelasan. Jadi di sini kita akan membahas tentang modul 3, yaitu teorema superposisi dan Thevenin. Jadi, teorema superposisi dan Thevenin ini sebenarnya sama ya dengan yang kemarin analisa rangkaian yang saya bahas modul 2. Cuma ini analisa rangkaian yang jenis lainnya, teman-teman. Nah, kalau kemarin kan ada transformasi, yang ini kita bahas tentang teorema superposisi dan Thevenin, yang keduanya juga merupakan suatu metode untuk menyederhanakan rangkaian, teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya ke dalam penjelasannya. Di sini nanti kita akan membahas tentang teori superposisi dan Thevenin. Yang dimana nanti akan ada dua percobaan ya teman-teman, percobaan untuk superposisi dan Thevenin. Mungkin kita bisa lanjut saja ke Thevenin, percobaan yang Thevenin dulu ya teman-teman. Di sini ada rangkaian kompleksnya. Rangkaian kompleksnya kita coba dulu buat di multisim. Oke, kita coba buat. Di sini kita play source terlebih dahulu. Kita menggunakan DC power ya teman-teman. Power source, DC power. Oke, kita klik di sini teman-teman. Sip. Kemudian kita lihat di sini ada R1 dan R2. Jadi nilai R1 yang akan kita gunakan di teorema Thevenin itu R1-nya itu 100 ohm, teman-teman. R1-nya 100 ohm. Ya, jadi di sini ya teman-teman. Nih R1-nya kita menggunakan resistor. Ketik saja 100 ohm. Kita letakkan di sini ya teman-teman. Kita letakkan di sini. Kemudian kita lihat lagi bentuk rangkaiannya. R1, R2, R2-nya kita menggunakan berapa teman-teman? R2-nya kita menggunakan 220 ohm, teman-teman. Ini kita turunkan sedikit. Sip. Kemudian kita letakkan R2-nya ya, teman-teman. Resistor 220 ohm. Oke, kita letakkan di sini Ctrl R saja untuk merubah posisinya. Dan kemudian RL-nya atau R3-nya atau hambatan. Bebannya kita menggunakan 330 ohm, teman-teman. 330 ohm. Oke, Ctrl R. Kita letakkan di sini, teman-teman. Tujuan kita yaitu untuk mencari berapa sih arus dari R3 ini. IR3 ini berapa sih, teman-teman? Maka dari kita menggunakan multimeter. Multimeternya kita letakkan di sini ya, teman-teman. Kita letakkan multimeternya itu di sini. Ya, jadi ini tinggal kita hubungkan saja. Kita hubungkan, teman-teman. Oke, kita hubungkan seperti ini. Ya, kita hubungkan saja seperti ini. Sip, teman-teman. Kita akan menggunakan sumber tegangannya ini 9 volt ya, teman-teman. Ini kita rubah dulu. Kita klik 2 kali saja. 9 volt. Oke. Jangan lupa kita pasangkan ground. Ground ya, teman-teman. Ground. Sip. Ya, teman-teman.
Mungkin ini rangkaian kompleksnya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sih Thevenin ini teman-teman. Tapi nanti saya coba jelaskan setelah saya membuat rangkaian yang selanjutnya ya. Ini kan kita akan menggunakan beberapa rangkaian ini di Thevenin ini. Rangkaian yang kompleksnya ini, rangkaian kedua, rangkaian ketiga, rangkaian empat. Nanti saya akan jelaskan gimana sih Thevenin itu. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Saya membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini rangkaiannya sudah jadi ya teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, saya sekarang akan menjelaskan nih teman-teman. Bagaimana sih analisa rangkaian menggunakan teorema Thevenin itu? Ya, jadi seperti ini teman-teman. Di sini ada rangkaian kompleks yang akan kita buat rangkaiannya menjadi sederhana, yaitu kita sebut rangkaian ekivalen Thevenin. Nah, ini bentuk rangkaiannya teman-teman. Jadi dari rangkaian yang kompleks seperti ini akan menjadi rangkaian yang seperti ini teman-teman, yang dimana terdiri dari 3 komponen, yaitu ada VTH, tegangan Thevenin, ada RTH atau hambatan Thevenin, dan ada RL atau R3 ya teman-teman, beban yang kita gunakan nih yang di sini. Nah, jadi sebelum kita mencapai ini, kita harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini kan ada bentuk seperti ini. Nah, jadi kita lepaskan dulu, kita open circuit kan RL-nya teman-teman. Jadi kita lepas menjadi seperti ini teman-teman, untuk mencari tegangan Thevenin-nya. Nah, jadi kalau untuk mencari tegangan Thevenin itu teman-teman, kita lepaskan beban, kita open circuit-kan. Nah, kita open circuit-kan untuk mencari VTH-nya, tegangan Thevenin-nya. Kemudian untuk mencari komponen yang kedua yaitu RTH, caranya seperti ini teman-teman. Seperti di gambar 3.7, kita tetap melepaskan bebannya, namun di sini sumber tegangan ini kita short circuit-kan atau kita hubung singkat. Ya, seperti itu teman-teman untuk mencari tegangan hambatan Thevenin-nya teman-teman. Untuk mencari hambatan Thevenin-nya. Kemudian setelah ini kan kita akan mendapatkan VTH dan RTH. Nah, VTH dan RTH itu kita rangkai menjadi rangkaian seri seperti ini teman-teman. Sangat mudah sekali ya. Dan tidak ribet. RTH-nya kita letakkan di sini dan ini RL yang kita lepas tadi ya teman-teman. Ini kan ada RL kita lepaskan, kita open circuit-kan. Nah, kita open circuit-kan untuk kita letakkan di sini teman-teman. RL-nya di sini. Nah, kemudian VTH-nya di sini teman-teman. Oke, langsung saja kita buat ya teman-teman. Rangkaian penggantinya atau rangkaian ekivalen Thevenin-nya teman-teman. Namun sebelum saya buat, saya akan running dulu ini teman-teman untuk melihat berapa sih nilai di rangkaian kompleks ini, nilai arus yang mengalir di R3 ini teman-teman. Oke, kita running saja. Kita running. Nah, arus yang terbaca yang mengalir di R3 itu adalah 15,517 mA teman-teman. Oke, kita langsung saja tulis di tabel data pengamatan. Nah, arus yang mengalir 15,517 ya teman-teman. Sip. Kemudian kita akan mencari berapa sih nilai VTH-nya. Teman-teman, seperti ini kan. Ini kita ingin tahap kedua kita mencari VTH. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya sama sih rangkaiannya sama yang tadi saya di modul saya, cuma ini kan saya tambahkan multimeter di sini di terminal A, ini ibaratnya terminal A, terminal B, saya pasangkan multimeter di sini untuk mengukur berapa sih nilai VTH-nya teman-teman. Oke, kita langsung saja kita running kembali. Kita buka ini. Nah, ini voltnya terbaca ya. Nilai tegangannya itu 6,187 volt teman-teman. Nilai VTH-nya 6,187 volt. Ya, jadi kita tulis saja di sini 6,187 volt. Oke teman-teman. Kemudian RTH-nya berapa? Nah, ini rangkaian yang untuk melihat RTH-nya itu ini teman-teman. Nih. Ini teman-teman. Ya. Jadi ini untuk melihat RTH-nya itu, mencari RTH-nya itu ini rangkaiannya. Ini rangkaiannya sama juga dengan modul saya tadi, cuma ini saya tambahkan multimeter kan teman-teman untuk mencari berapa sih nilai RTH-nya. Nah, ini kan, ini saya pasangkan multimeter di sini. Nah, sebenarnya
Teman-teman juga bisa sih mengukur dengan mencari dengan cara matematis ya teman-teman. Cuma di sini saya akan membuat seperti percobaan lah. Kita buat simulasi di aplikasi ini teman-teman. Jadi tinggal kita run saja ini. Kita lihat berapa sih nilai hambatannya. Nah, kita lihat hambatannya. 68,75 ohm. Kalau untuk nilai hambatan itu kita setel di sini di ohm ya teman-teman. Ini di ohm ini. Oke, 68,75 ohm teman-teman. Kita tuliskan di tabel data pengamatan kita. 68,75 ohm. 75 ohm. Oke teman-teman. Setelah ini kita akan membuat rangkaian setara Theveninnya atau rangkaian ekivalennya teman-teman. Kan ini ada 3 rangkaian ini. Yang dimana tujuan kita tadi rangkaian kompleks ini kita jadikan rangkaiannya lebih sederhana atau rangkaian ekivalen Theveninnya teman-teman. Oke, kita buat saja seperti rangkaian ini teman-teman. Seperti rangkaian ini ya. Di sini ada VTH, ada RTH dan RL, dan ketiga komponen ini dihubungkan secara seri teman-teman. Oke, langsung saja kita buat dengan data yang sudah kita dapat. Nilai VTH-nya 6,187 volt ya teman-teman. Sip, langsung kita mulai saja. Nih, kita buat DC power, oke. Teman-teman. Kemudian kita buat sini kan RTH-nya 68,75. Pasang resistornya 68. Kalau koma itu pakai titik ya teman-teman. Kalau di multisimnya 68 titik 68,75. Oke, kita pasang di sini teman-teman. Kemudian kita kan ingin mencari berapa sih arus di R3 ini, arus di beban ini. Kita pasangkan multimeter di sini teman-teman. Jadi kita pasangkan multimeter di sini. Nah, terus kita pasangkan juga. Kita pasangkan kembali kan tadi ini kan R3-nya ini kan kita lepas ya teman-teman. Kita open circuit kan. Ya, jadi kita pasangkan kembali di rangkaian ekivalennya. Ya, kita pilih resistor. Kita pilih berapa sih nilai R3 tadi? 330 ohm teman-teman. Kita ketik saja 330 ohm, klik OK. Kita Ctrl R untuk merubah posisinya. Sip. Nah, kita tinggal hubungkan saja ini teman-teman. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Mungkin selagi saya menghubungkan bisa teman-teman lihat terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu bagaimana sih gitu teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi ini kita rubah dulu sumber VTH-nya ya. VTH-nya itu kan ini kan tadi kan VTH, ini RTH, ini multimeter ya. Ini R3-nya atau RL-nya teman-teman. Nah, kita ganti dulu ini. Tadi kan VTH-nya itu kan nilainya 6,187. Kita ganti 6,187. Oke, labelnya kita ganti dulu. Mungkin di sini VTH. Oke. Nah, ini kan kita ganti juga ini jadi RTH. Oke. Oke, teman-teman. Kita langsung tes saja ya. Oke, ini kita running. Kita cek. Nah, ini kan tadi yang rangkaian kompleks itu kan 15,517 ya, teman-teman. Nilai arus yang mengalir di R3-nya. Nah, coba kita lihat di rangkaian yang apanya. Rangkaian ekivalennya. Nah, ada kesamaan nih, teman-teman. Di sini kan 15,516 dan di sini 15,517. Mungkin bisa dikatakan sama atau ini memang sama teman-teman karena mengapa di sini nilainya itu kurang 0,001 ya teman-teman? Karena di multisim itu kan tidak bisa menghitung angka yang lebih digitnya itu komanya itu lebih dari 3 digit teman-teman. Jadi kan ada yang harus dibulatkan ya teman-teman. Jadi mungkin di situ kurangnya. Tapi kalau misalnya teman-teman menghitung secara matematis, pasti hasilnya bakalan sama teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kan 15,516, 15,517. Kita tulis saja langsung di tabel data pengamatan 15,516. Oke, teman-teman. Untuk teorema Theveninnya seperti itu ya, teman-teman. Mungkin bisa teman-teman pahami. Jadi, itu sebenarnya metode itu untuk mempermudah kita, teman-teman, dalam menyederhanakan rangkaian.
Oke, kita lanjut ke percobaan kita yang kedua, yaitu teorema superposisi. Sip, teorema superposisi ya teman-teman. Mungkin kita rangkai dulu rangkaiannya. Ini ya teman-teman, rangkaiannya itu seperti ini. Kita rangkai langsung ya. Di sini kita pasang dulu R1, R1, R2, R3. R1-nya kita menggunakan 100, R2-nya kita menggunakan 220, dan R3-nya kita menggunakan 330. 100. Oke, di sini 100. Terus R2-nya 220. Oke, Ctrl R teman-teman nih, biar posisinya seperti ini. Dan R3-nya 330. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus kita kan di sini juga kita menggunakan 3 sumber tegangan ya. 3 sumber tegangan E1, E2, dan E3. Kita buat dulu sumber tegangannya DC power ya. Kita letakkan di sini ya teman-teman. Kita letakkan di sini E1, E2, E1, E2. Oke, kemudian E3-nya teman-teman. Dan E3-nya kita letakkan di sini. Oke teman-teman, ini kan tujuan kita kan untuk mengukur berapa sih IR2 arus yang mengalir di R2 ini. Ya, jadi kita akan menggunakan multimeter di sini teman-teman. Multimeternya kita pasang seperti ini. Sip. Oke teman-teman, langsung kita hubungkan saja ya. Kita hubungkan seperti ini. Tenang teman-teman, nanti saya akan jelaskan bagaimana sih teorema superposisi ini. Saya buat dulu rangkaiannya, biar saya nanti bisa menjelaskannya dengan baik dan teman-teman bisa mengerti gitu teman-teman. Oke, ini saya hubungkan dulu di sini, ini ke sini. Mungkin rangkaian yang kompleksnya itu seperti ini ya teman-teman. Rangkaian yang kompleksnya itu seperti ini. Saya akan lanjut lagi nanti menjelaskan ketika rangkaian yang ketiga ini sudah saya buat ya teman-teman. Selamat menyaksikan saya membuatnya. Oke teman-teman, ini kurang lebih sama kok. Jadi saya percepat saja ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini rangkaiannya sudah jadi, namun kita rubah dulu nih ya, sumber tegangannya itu di sini 12, di sini 6 volt. 6 volt ya teman-teman. 6 volt. Lalu di sini 9 volt. 9 volt ya teman-teman. Kemudian di sini juga, di sini kita pecah nih sumber tegangannya, di sini 12 volt. Di sini juga 6 volt. Mengikuti ini ya teman-teman, mengikuti ini, terus ini 9 volt. Oke, sip. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang teorema superposisi ya, teman-teman. Apa itu teorema superposisi? Teorema superposisi adalah pengaruh semua sumber tegangan atau arus pada suatu titik atau cabang pada suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar dari masing-masing sumber tegangan atau arus yang bekerja sendiri-sendiri secara individu, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, teman-teman, di sini kita kan mempunyai rangkaian kompleksnya. Nah, tujuan kita untuk mencari IR2-nya, teman-teman. IR2, arus yang mengalir di IR2 ini berapa? Nah, cara mencarinya itu kita bisa memisahkan tegangannya ini, teman-teman. Ini kan ada tegangannya 12, ada tegangannya 6 volt, dan ada tegangannya ketiga 9 volt. Kita buat rangkaian masing-masing. Nah, kita buat secara individu. Di sini kita buat rangkaian yang pertama itu 12 voltnya sendiri, kemudian 6 voltnya sendiri, dan ini 6 voltnya sendiri, dan 9 voltnya sendiri, teman-teman. Nah, jadi setelah ini teman-teman, nih rumusnya seperti ini teman-teman. Untuk mencari berapa sih nilai IR2 itu teman-teman. Nah, rumusnya itu seperti ini teman-teman. Nilai IR2 adalah sama dengan IR21 tambah IR22 tambah IR23. Apa itu IR21, IR22, dan IR23? Nah, di sini teman-teman. Ketika kita menggunakan E1-nya saja, itu berarti IR21 kita cari di sini. Ketika nilainya E2,
kita gunakan itu IR22 dan ketika kita pasang E3 itu IR23 teman-teman di sini. Lalu ketika kita jumlahkan hasilnya itu adalah nilai IR2 ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teorema superposisi itu teman-teman. Oke, kita coba saja langsung kita running rangkaiannya teman-teman. Sebelum itu kita pasang dulu ini juga groundnya. Oke, kita pasang ground. Ini teman-teman. Oke. Kita pasang ground terlebih dahulu teman-teman. Oke. Setelah kita pasang ground ya teman-teman seperti ini teman-teman. Kita tinggal kita running saja. Sip. Ini kita running. Nah, pada rangkaian kompleks ini sebenarnya bisa langsung kita cari berapa sih nilai IR2, tapi saya akan menjelaskan secara detail itu tentang kayak mana sih teorema superposisi itu teman-teman. Ya, jadi kita lihat di sini. Arusnya itu 17,868 mA teman-teman. Kita masukkan dulu di tabel data pengamatan ya teman-teman. 17,868 mA. Ini yang di rangkaian kompleks ya teman-teman, 68 mA. Kemudian di rangkaian yang kita menggunakan S1-nya kita keluarkan, nih 12 voltnya, 9,209 volt. Ini ya teman-teman, 31,0334 mA teman-teman. Oke. Kita masukkan ke tabel data pengamatan 31,034 mA. 31,034 mA teman-teman. Kemudian kita cari berapa sih nilai yang di sini nih, rangkaian yang kedua ini dengan kita pasangkan 6 volt. Oke, kita klik saja. Nah, terlihat di sini teman-teman, ini minus. Mengapa minus? Teman-teman jangan ragu, jangan bimbang, jangan gundah. Tinggal kita lihat saja di sini teman-teman. Di sini kan multimeter itu memiliki polaritas ya teman-teman, atau kutub. Di sini ada positif dan ada negatif. Nah, di sini terlihat ada sumber tegangan yang dimana di sini kutub positif yang di atasnya ini dan di bawahnya kutub negatif. Nah, ketika kutub positifnya itu bertemu kutub negatifnya itu kan berlawanan. Kutub positif dari sumber bertemu dengan kutub negatif dari multimeter itu kan bertemu langsung tuh teman-teman. Nah, itu jadi berlawanan. Makanya di sini jadi minus. Oke, kita masukkan saja nilainya minus 20,219 mA ya teman-teman. Minus 20,219 mA teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja ke yang ketiga ini. Yang dimana kita pasangkan E3-nya itu atau V3-nya itu di masing-masing secara individu. Nah, ini kita cek. Hasilnya itu harusnya itu 7,053 mA. 7,053 mA. 7,053 mA. Oke, teman-teman. Jadi, setelah kita dapat tadi hasil-hasilnya, teman-teman. Nah, ini kan yang kita mau cari nih. Nilainya itu seperti ini, 17,868. Kita bisa mencari nilai ini dengan menjumlahkan nilai-nilai ini, teman-teman. Nilai yang tabel kedua, tabel ketiga, tabel keempat, kita akan jumlahkan dan hasilnya akan sama seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Jadi, seperti itu inti dari teorema superposisi itu, teman-teman. Ya, jadi untuk mencari IR2 itu sama dengan IR21 tambah IR22 tambah IR23. Bisa kita langsung buktikan saja teman-teman dengan menggunakan kalkulator teman-teman. Oke, kita coba saja langsung menggunakan kalkulator. Oke, kita coba seperti ini teman-teman. Kita jumlahkan ya tabel kedua nih nilai IR21-nya ya. IR21 kan tadi rumusnya IR2 sama dengan IR21 tambah IR22 tambah IR23. Oke, kita coba 31,034 kita kurang, karena sini min ya, kurang 20,219. Terus kita tambah 7,053. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, 17,868. Jadi teorema superposisinya terbukti ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jika masih bingung atau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tanyakan saja di komen ya teman-teman. Terus juga jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Jika bermanfaat juga di-share ya teman-teman. Like juga. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.